Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marlen Francisca Metkono, NIM 22011400095. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman dari kelompok 1 tentang perkembangan dan tujuan pendidikan IPS di SD. Yang pertama, perkembangan kurikulum IPS SD di Indonesia. Kurikulum IPS SD tahun 2006 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 mempunyai karakteristik tersendiri karena kurikulum IPS yang mulai berlaku tahun ajaran 2006 itu tidak menganut istilah pokok bahasan, namun cukup simpel, yakni standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kurikulum tahun 2006 lebih simpel dan efektif, namun memiliki nuansa yang padat dan memiliki paradigma baru dalam pembelajaran IPS. Hal ini diharapkan agar guru dapat mandiri dan mampu menentukan sendiri pendekatan, metode dan alat evaluasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Kurikulum pendidikan IPS SD tahun 2006 bersifat hanya memberi rambu-rambu untuk kedalaman dan keluasan materi dalam mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Berbeda halnya dengan kurikulum IPS tahun 1994, mata pelajaran ditata terpadu dan lebih sederhana daripada materi kurikulum IPS tahun 1986 dan kurikulum IPS 1975 yang masih tampak berdiri sendiri-sendiri. Namun kurikulum IPS tahun 2006 tertata dalam standar kompetensi dari kelas 1 sampai kelas 6. Materi kurikulum IPS 1994 merupakan korelasi antara berbagai ilmu atau disiplin item penunjangnya dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum IPS 1986, 1975, dan 1968. Dalam kurikulum 1975, unsur pendidikan kewarganegaraan dalam IPS mulai dipisahkan dan dijadikan bidang studi tersendiri dengan nama pendidikan moral Pancasila. Ditinjau dari segi kurikulum 1964 lebih menekankan unsur tujuan pendidikan kewarganegaraan negara atau moral, bahkan dalam kurikulum 1968 lebih menonjol. Dari segi lingkup bahan pengajaran, kurikulum 1964 tetap menggunakan pendekatan spiral atau yakni pengajaran yang dimulai dari lingkungan terdekat dan sederhana sampai lingkungan yang semakin meluas dan kompleks. Dari segi materi kurikulum, secara umum dapat dikatakan bahwa sejak kurikulum 1964 dengan kurikulum 1986 memperlihatkan perkembangan materi yang semakin padat dan syarat. Namun, pada kurikulum 1994, materi mulai disederhanakan dan diserahkan kepada guru selaku pengembang kurikulum untuk memperluas dan memperdalam materi. Pendidikan IPS masa kini dengan konten IPS kurikulum 2013 revisi 2016 ini mencakup yang pertama, pengetahuan tentang kehidupan di lingkungan masyarakat dan sekitarnya. Yang kedua, keterampilan tentang berpikir secara logis, tentu kritis, keterampilan membaca, learning skill, memecahkan masalah, komunikasi, dan interaksi sosial. Yang ketiga, nilai tentang nilai budaya, nilai-nilai sosial, kejujuran, kemanusiaan, dan kebangsaan sosial. Dan yang keempat, sikap mengembangkan sikap kreatif dan inovatif, sikap mandiri, rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan sebagainya yang meliputi sikap-sikap positif. Dalam kurikulum 2013 ini, hadirnya pembelajaran tematik integratif yang terpusat pada siswa, di mana diharapkan peserta didik dapat aktif, kreatif, berpikir kritis, bekerja sama, dan berkompetisi dalam kancah global. Tujuan pendidikan IPS di SD. Tujuan ilmu pengetahuan sosial adalah untuk membantu perkembangan wawasan, pemikiran, dan kepribadian agar memperoleh wawasan pemikiran yang lebih luas dan ciri-ciri kepribadian yang diharapkan dari setiap anggota golongan terpelajar Indonesia, khususnya berkenan dengan sikap dan tingkah laku manusia dalam menghadapi manusia-manusia lainnya
serta sikap dan tingkah laku manusia lainnya terhadap manusia yang bersangkutan. Di tingkat SD, mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan. Yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih.